Assalamualaikum, selamat sore kawan mancing. Ketemu lagi dengan saya Agus. Di video kali ini saya akan mereview kembali salah satu brand Eropa lainnya, yaitu Fenwick Eagle. Nah, ini di depan saya ada tiga ukuran ya, tapi ini Eagle semua. Ada tiga ukuran. Oke, langsung kita buka aja. Nah, ini dia Fenwick Eagle. Wow, tuh penampakannya tuh Fenwick Eagle sampai ke ujung. Kita timbang dia. Oke, dimulai dari semeter 80. Semeter 80 berikut label 135 gram. Lanjut. Semeter 95 berikut label 143 gram. 2 meter 10 berikut label 188 gram. Enteng ya bro. Nah, selanjutnya saya akan coba ukur kita coba ukur panjang gagangnya. Panjang batnya saya ukur mulai dari pertengahan rail seat sampai ke belakang sini ya. 2 meter 10 ini panjangnya 40 cm panjang ya bro. Jadi ini double hand nih, enak nih. Lanjut, semeter 95. Semeter 95 panjang batnya 35 cm. Lanjut, semeter 80 31,5 cm. Nah, oke bro. Si Fenwick Eagle ini menggunakan busa core grade A. Jadi artinya ini core bagus punya ya bro. Dan pada bagian belakang ini dia menggunakan core A+, dilengkapi dengan gimbal sama emblem Fenwick. Nah, untuk yang semeter 80 ini sama yang lainnya juga ini menggunakan reel seat produk dari Berkeley itu sendiri. Produk dari Berkeley itu sendiri dengan ciri khas sendiri. Saya nggak paham tipenya ini apa, karena Fuji tidak mengeluarkan yang model ini bro. Gitu. Jadi ini brandnya si Fenwick itu sendiri dengan lock notnya dari atas ya. Nah, lalu di atasnya ada hook keeper. Nah, dengan tulisan Fenwick Eagle. Nah, ini 602 medium heavy moderate, artinya panjang semeter 80, action medium heavy dengan karakter moderate, lure 1/4 sampai dengan 1 oz, berarti kurang lebih 8 sampai 30 gram. Line 10 sampai 20 lip.
Nah, ringnya ini tipe LPOG, tapi ini non Fuji ya bro. Ini non Fuji, jadi ini produknya sih Berkeley itu sendiri. Nah, untuk yang 1,80 m jumlah ringnya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 7 ring, dimulai dari nomor 25, lanjut nomor 12, lalu nomor 8, nomor 7, bawahnya nomor 6, lalu tipnya 6,24. Nah, oke. Lalu yang panjang 1,95 m. 1,95 m ini juga sama bro, sama. Speknya panjang 6,6 feet, medium hippie moderat, panjang 1,95 m, action medium hippie, lur 1/4 sampai dengan 1/4 oz, berarti 8 sampai 38 atau 40 gram gitu loh bro. Action line 10 sampai 20 lip, jadi ini keras ya bro, ini keras. Dengan jumlah ring 1 2 3 4 5 6 7 7 bro, dan urutannya sama dengan yang 1,80 m, yaitu nomor 25, lanjut 12, 8, 7, 6 dengan tip 6,24. Kalau yang 2,10 m, bagian bawah tetap sama bro. Nah, di sini panjang 70 extra heavy, jadi artinya ini keras bro, ini kaku. Panjang 2,10 m extra heavy, lur 3/8 sampai 2,5 oz, line 12 sampai 25 lip, lur 3/8 sampai 2,5 oz. 2,5 oz itu kurang lebih sekitar 70 gram, 70-75 gram. 3/4 ini 3/4 kurang lebih 25 gram, 25 sampai 70. Nanti saya akan jelaskan kenapa rangkaian lurnya bisa segitu jauhnya gitu loh, antara 25 langsung sampai ke 70, pengertiannya kenapa gitu loh. Oke, saya akan jelaskan bro. Saya akan coba panjangkan, kita coba panjangkan semuanya. 1,80 m, 1,95 m. Kita akan coba panjangkan 2,10 m. Ini cocoknya buat mancing apa gitu loh bro, saya pengen tahu. 2,10 m, wah ini benar-benar ekstra heavy benar bro, ini keras. Jadi kalau kita pegang begini dia serasa kayak apa ya, kayak nggak getar gitu. Tiga puluh lip, ini 30 lip heavy, ekstra heavy sih dia tulisnya. Nah ini benar. Nah ini berbahan grafit. Titik balancingnya lumayan jauh di depan, kurang lebih sekitar 10 cm. Nah ini artinya kita bisa menggunakan reel sedikit lebih besar bro, untuk mendapatkan titik balancing yang pas. Nah untuk idealnya ukuran berapa bang? 4.000 sampai 6.000 ini bisa bro. Yang 2,10 m ini nih 4.000 sampai 6.000, tapi bukan berarti yang 3.000 juga bisa bro, yang 3.000 bisa. Tapi yang 3.000 kita akan sedikit merasa agak sedikit lebih berat di depan karena belum ketemu titik balancing yang pas gitu. Jadi titik balancing itu lebih bagus reelnya sedikit lebih gede. Jadi kondisi kosong kita pegang dia agak berat belakang, tapi begitu masuk lur di depan akhirnya ketemu bro, itu maksudnya. Nah
Ini berbahan grafit. Ini bahan grafiknya ini nih, ini grafitnya kalau ukuran Penwick ini dia menggunakan tingkat kekerasan blank itu, grafit itu dia menggunakan kode IM 1 sampai dengan 10 yang terbaik, dan ini sepertinya ini IM 6 atau 7 lah gitu, jadi udah menengah. Nah, ini cocoknya untuk mancing apa bang? Ini cocok buat main casting bro. Casting, kalau kalian senang pakai Mino 30 sampai 50 gram nih oke bro. Karena ini 30 lit extra heavy. Ini nggak ada bedanya dengan P4 yang heavy lah gitu. Kalau menggunakan jig, nah jadi yang ada di speknya ini bro, 3/4 oz sampai dengan 2,5 oz, yaitu 25 sampai dengan 70 gram itu sebenarnya short jig bro. Short jig, artinya kita casting menggunakan jig. Nah karena dia kan cara retrieve-nya juga enteng ya. Dan kalau di luar sono short jig mereka itu beda dengan kita bro. Jadi kita short jig di sini lempar sejauh mungkin, tunggu ke dasar atau kadang setengah air, gulung secepat mungkin. Cast jig kita kenalnya. Tapi kalau di luar sono yang dibilang short jig itu dia sama aja kayak ngejig bro. Lempar jauh, tunggu dasar lalu dia main-mainkan. Sama aja kayak orang ngejig gitu. Jadi itulah yang dia maksud kenapa jignya ini, kenapa lurnya ini sampai dengan 70 gram. Jadi itu buat short jig ya bro. Nah, lalu pakai spoon 30 gram. Ini oke banget bro. Mantul bener ini 30 gram spoon ya. Lalu gimana kalau dipakai popping bang? Oke juga. Oke juga bro. Oke juga. Dengan ukuran popper 20 sampai dengan 35 gram. Jangan masukin ke 40 ya bro. Kenapa? Karena ini extra heavy. Extra heavy ini nih dia apa ya? Nanti kalian akan sedikit kewalahan waktu kalian lagi nyeples tiba-tiba dihajar. Agak sedikit gimana ya? Karena extenderannya ini terlalu keras, jadi resikonya pengalaman saya dengan joran-joran yang extra heavy ini, kalau popper itu kan dia joran itu hampir tidak melengkung, waktunya press doang. Nah, jadi ketika ada sambaran itu di tangan kita tuh kayak gimana ya, kayak ekstrim gitu loh bro, di tangan kita itu tuh, dan itu biasanya bikin kita panik, akhirnya bisa menimbulkan resiko benang putus atau joran patah. Jadi kalau buat popping menurut saya extra heavy ini kurang cocok bro. Tapi kalau buat casting, cast jig, short jig oke punya. Oke punya. Kalau buat popping ya sebenarnya kalau kita bisa atur dari awal drag reel nggak ada masalah. Asal kita setel pas drag reelnya. Nah ini bisa menggunakan popper 20 sampai dengan 35 gram. Kalau 40 kayaknya masih oke bro, masih oke. Tapi kalau untuk 40 ini kayaknya agak sedikit kewalahan waktu nyeplesnya. Nah itulah minusnya yang extra heavy ini bro. Poppernya sering loncat bro. Untuk moncer tenggiri oke banget bro. Oke, ini oke punya. Kalau buat main-main patin atau main toman asal spotnya luas oke, hajar beri. Nah ini iya benar, ini short jig bro.
Ini short jig ini. Kalau short jig itu kan ini masuk ke ketek bro. Tak. Ya ini short jig. Ini short jig bro. Yang 210 ini nih memang enaknya buat main short jig. Jadi waktu kita mainkan jig 70 gram contohnya, baru kelihatan semua blanknya itu main. Itu seperti ini. Itu yang 2 meter 10. Lalu 195. Nah 195 ini action moderat, benar action moderat. Lah ini idealnya buat mancing dasaran. Oke, dasaran contohnya dari atas kapal ya, dengan target ikan mungkin yang ukuran-ukuran 3 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo lah. Dengan kedalaman air mungkin sekitar 50-60 meter, ini masih oke. Titik balancingnya lebih dekat. Nah ini ideal menggunakan reel ukuran 2500 sampai 5000 bro, bisa. Untuk balancing sempurna 3000 dan 3500. Nah ini cocoknya buat mancing apa? Ngoncer tenggiri. Oke, itu langsung ada di otak saya. Ini ngoncer oke punya nih bro. Ngoncer tenggiri menggunakan umpan hidup. Lalu main galatama oke juga, asal kolamnya luas, saungnya tinggi. Galatama bawal, lele, patin ini oke punya, dengan catatan saungnya tinggi, empangnya luas. Lalu buat mancing kakap putih oke punya, mancing gabus toman oke punya bro, makin mantap lagi nih. Mancing gabus toman yang nggak suka pakai bisi, senangnya pakai spinning, nah ini cocok nih bro. Ini lifting powernya gede, terasa banget, mancing kakap putih, mancing toman, galatama, ngoncer. Kalau untuk casting gimana bang? Boleh juga bro, oke juga. Casting menggunakan Mino ini bisa pakai 15 sampai dengan 30 gram. Lalu kalau jig bisa menggunakan 20 sampai dengan 40 gram. Lalu popper gimana bang? Janganlah kalau popper ya. Bisa ya, bisa bro, tapi saya tidak menyarankan. Nah, karena popper ini kan lurnya kecil, dan biasanya kalau orang popping itu dragnya agak kebalik bro, dibanding kita pakai jig atau casting. Dia dragnya sedikit lebih kencang dibanding kalau kita menggunakan lure atau jig. Lebih kencang karena waktu dia disambar ya, disitulah kita posisi drag ini kenapa harus lebih kencang, biar waktu ikan berbalik itu udah langsung nancep gitu loh bro. Bisa ya, bisa, cuma mungkin buat lemparan kurang jauh. Ini cocok buat double hand, enak nih buat lempar-lempar, enak. Short jig oke punya, jig 20 sampai dengan 40 gram bro. Buat ngoncer tenggiri paling mantep bro. Lalu yang semeter 80, wah, semeter 80 ini galatama banget nih bro, galatama banget nih. Batnya panjang sampai ke siku, buat ngebotot enak, ringan. Titik balancingnya lebih jauh di belakang. Ini ideal menggunakan reel 2000 dan 2500. Paling ideal 2500 bro. Standarnya 2000 sampai dengan 3000. Ini galatama banget bro. Nah, ini cocok bisa dipakai buat main galatama bawal, patin, lele. Untuk empang-empang yang nggak terlalu besar ini cocok banget bro. Lalu kalau buat di laut gimana bang? Bisa dasaran.
dasaran oke, cast jig juga masih oke bro, karena jig itu kan berat, jadi walaupun joran pendek bisa lumayan jauh lemparannya. Lalu kalau pakai mino juga oke, cuman jarak lempar nanti akan kurang jauh gitu, apalagi kalau sampai melawan angin. Kalau saya bilang ini Galatama banget bro. Kalau Galatama ikan mas gimana bang? Boleh juga bro, boleh juga, dengan catatan bukan galapung. Jadi Galatama yang nggak pakai pelampung ya. Kalau galapung kan dia menggunakan pelampung, lalu ikannya banyak yang kecil-kecil, dan yang paling penting dia menggunakan senar yang tipis. Nah kalahnya di situ bro. Kurang cocok buat main galapung. Buat harian kurang cocok juga, kecuali harian bawal, harian lele oke lah. Kalau harian ikan mas atau galapung ini kurang cocok bro, menurut saya. Tapi kan versi yang lain bisa beda juga gitu. Ini kalau dari pegangan saya buat galapung harian ini kurang cocok. Galatama sikat. Nah, hanya saja buat kawan-kawan yang berminat dengan joran ini, mungkin ini saya anggap sebagai minusnya dia lah, tapi walaupun sebenarnya bukan minusnya gitu loh. Saya menyarankan cincin paling ujung sebaiknya ganti aja pakai Fuji tipe. Kalau yang 1,80 m cocoknya ukuran berapa? Tipe apa? Tipe POT. Kalau sekarang kan adanya CC POT. Itu buat benang mono ya bro. CC POT itu offside. Nah dia keramiknya lebar, jadi buat benang mono itu aman banget, dia nggak keriting. Lalu kalau yang dua lagi saya saranin pakai Alconet lah, minimal lah Alconet atau SIC gitu. Kalau yang 2,10 m saya nyaranin SIC bro, SIC, Fuji SIC, karena ini extra heavy. SIC dibanding Alconet masih jauh lebih bagus, lebih tahan gesekan, lebih tahan benturan, dan dia juga lebih licin. Nah, itulah karena kenapa actionnya, kenapa saya bilang 2,10 m diganti menggunakan Fuji SIC, karena action blanknya extra heavy itu loh bro. Kalau yang 1,80 m idealnya menggunakan cincin POT atau CC POT, yang jelas dia oxide aja, oxide dan keramiknya yang lebar. CC POT atau LOT juga bisa bro, cocok nih buat yang 2,10 m dengan ukurannya 6,24. oke ya. Jadi nanti kawan-kawan barangkali ada yang berminat dengan joran ini, mau ganti langsung cincinnya udah tahu ukurannya. Dan joran ini ready banyak bro, ready banyak, semua ukuran ini ready banyak. Kalian boleh hubungi saya di nomor ini. Transaksi lewat Shopee, Tokopedia, Lazada kita siap, datang ke toko juga oke, lebih mantap, kita bisa sambil ngopi bro. Nah oke bro, cukup sampai di sini dulu pembahasannya tentang Berg Fenwick Eagle ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan mancing. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum, salam kebajikan.